soal fokus ke diri sendiri, orang-orang yang gagal move on itu adalah orang-orang yang lagi nggak ada kerjaan aja. Jadi inget, tapi kalau kamu sibuk, kalau kamu ada kerjaan atau aktivitas, lupa. Gue ngapain ya kepoin dia, gue juga masih punya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Nairat Bab. Selamat datang di channel Nairat Bab. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena ini semua gratis biar aku semangat terus untuk bikin konten berikutnya. Spesial di video kali ini, aku akan memberikan informasi khusus bagi kamu cewek atau cowok yang lagi di ghosting sama gebetannya, atau sama orang yang kamu suka banget tapi tiba-tiba dia ngilang, gak ada kabar dan cuek setelah kamu ngedate, setelah kamu mencoba untuk mengenal lebih dekat, tapi di pertengahan jalan dia udah gak ada kabar, terus susah dihubungi, susah diajak ketemu. Apa yang harus kita lakukan? Tonton videonya sampai selesai. Ketika kamu di ghosting atau ditinggal di tengah jalan tanpa kepastian, sedangkan kamu udah pernah ngedate atau deket banget sama dia, dia udah ngerasa nyaman sama kamu, begitu juga sebaliknya kamu nyaman sama dia. Yang pertama itu adalah introspeksi ke diri sendiri. Memang tuh kita harus nanya gitu ya sama diri sendiri, kenapa dia seperti ini? Apakah ada kalimat yang membuat dia tersinggung? Maybe mungkin ada kejadian yang bikin dia nggak enak hati. Misalkan kalau kita pernah ngelakuin ucapan apapun, misalkan kan kita inget nih kita pernah ngomong apa atau pernah bikin dia tersinggung, itu kita introspeksinya dari dalam ya. Tapi ya, introspeksi itu bukannya kita kayak aku salah apa sih, aku harus gimana sih, bukan mengejar, tapi lebih ke nanya ke diri sendiri, kira-kira dia kenapa ya kayak gini. Kalau kamu nggak punya kesalahan atau kamu ada di pihak yang baik-baik aja, nggak melakukan sesuatu yang bikin dia tersinggung, hati kecil kamu tuh sebenarnya udah bilang, cuman itu tertutupi sama ego kamu. Sebenarnya ada pikiran kamu dan hati kecil kamu tuh bilang kayak, kayaknya dia udah punya yang lain deh, atau dia udah nemu orang yang lebih dari aku. Tapi kita tuh nggak mau nerima kenyataan itu gitu, kita masih comparing, masih membandingkan. Tapi kemarin dia perhatian, tapi waktu itu dia ngajakin aku jalan, dia traktirin aku makan, dia video call aku terus gitu. Memang ketika dalam situasi denial, penyangkalan kita terhadap realita, itu susah. Sekalipun kita nanya sama diri sendiri, walaupun kita kayak udah nginget-nginget, kayaknya gue gak ada yang salah deh sama orang ini, gak ada omongan yang bikin dia tersinggung atau hal-hal yang membuat kita berantem, kita lagi baik-baik aja, gak ada konflik gitu, tiba-tiba dia menghilang atau susah dihubungi dan banyak alasan. Itu sebenarnya hati kamu tuh udah ngomong ke arah sana, cuman itu tuh kayak ketutup gitu. Namanya orang lagi denial gitu ya, lagi cinta-cintanya, lagi nyaman-nyamannya, tapi ada kenyataan yang nggak disukai, tiba-tiba enggak masa sih kayak gitu, nggak mungkin, dia pasti sibuk, dia pasti lagi banyak kerjaan atau banyak masalah, banyak pikiran keluarganya, atau dia lagi fokus ke kerjaannya. Pasti kan kita nyari-nyari alasan untuk ego kita tuh biar aman gitu. Sebenarnya ego kita tuh lagi sangat cedera ya ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Apalagi kalau kamu udah kecintaan banget sama si cowok atau si cewek nih, udah kayak ngasih kamu sesuatu gitu ya. Si cewek itu udah ngasih kamu something gitu kan, yang membuat kamu tuh kayak, ih cewek ini udah ngasih gue sesuatu nih, nggak mungkin dia nggak suka sama gue, udah kepedean banget gitu ya. Tapi kenyataannya memang apapun yang orang itu kasih ke kamu, baik itu materi, perasaan, waktu, itu tuh nggak akan ngejamin dia stay sama kamu atau dia serius di hubungan yang mungkin masih abu-abu, tapi mungkin kamu udah menyimpulkan bahwa orang ini yang bikin gue nyaman, bakal next level hubungan lebih serius, dan itu nggak ada yang ngejamin guys. Yang kedua, ketika kamu di ghosting, kamu sedikit effort untuk nanyain kabar dia, tapi hanya untuk menanyakan kabar ya. Jangan tiba-tiba
nanyain kabar tapi beberapa paragraf sampai dia, kamu kenapa sih, kok berubah banget, kamu kenapa nggak ngehubungin aku, kamu kenapa, kok kamu kayak ada yang beda. Nanyain kabar aja. Kalau dia jawabnya lama, next day dia jawab atau beberapa jam kemudian, berarti kamu nggak sepenting itu. Maaf aku harus ngomong kayak gini karena gini loh guys, kita ngetik itu nggak butuh effort. Kita lagi di kamar mandi, lagi di jalan, itu ngetik aja. Bahkan kita ketika rapat nih, kalau itu memang penting, orang itu menerima pesan kita, kita bales, yaudah, oh sorry nih aku lagi ada project, nanti aku kabarin ya. Nah, tapi kalau orang yang nggak niat mau memperbaiki hubungan sama kamu gitu, maksudnya nggak menghargai kamu atau menganggap keberadaan kamu itu penting, itu jawabnya 2 jam, 3 jam, bahkan besoknya lagi, nyebelin kan? Ya itu, berarti kamu tuh second choice-nya dia, pilihan keberapanya dia. Dia udah ada orang lain. Kenapa sih menyimpulkan seperti itu? Karena bagi seorang laki-laki, kalau dia pengen banget sama cewek itu, dia nggak akan ngebiarin si cewek itu kebingungan atau ngebiarin si cewek itu nyari cowok lain. Nah itu ya. Tapi bagi perempuan, aku nih sebagai seorang perempuan, kalau balesnya lama, ya aku udah nggak mau lagi punya urusan sama si cowok itu. Cuman kita ngejaga perasaan biar orang itu nggak sakit hati, ya kita ngejauh aja, pelan-pelan jaga jarak. Jadi walaupun kadang dia nge-WhatsApp atau apa, besoknya dibales, atau misalkan kita nggak save nomor dia, atau kita kayak pura-pura aduh maaf ya sibuk, ada apa ya gitu, terus kita jawabnya singkat-singkat, itu kayak ngejelasin aduh sorry nih, lu udah bukan tujuan gue gitu. Jadi kalau cewek sama cowok tuh sama, kalau balasnya lama atau besoknya lagi, berarti ada sesuatu, dan sesuatu itu nggak usah kamu tanyain gitu, nggak usah. Dan setelah itu ya, kamu jangan kepo, jangan cari tahu. Kamu kepoin sosmednya, pakai akun fake, terus kamu pantengin storynya dia. Ketika dia bikin story, kamu balesnya cepet banget. Aduh, pokoknya jangan guys. Untuk tidak kepo, memang harus punya rasa, gue ngapain ya kepoin dia, gue juga masih punya hidup, gue juga masih punya orang-orang yang sayang sama gue. Jadi kita tuh kayak ngasih sugesti sama diri sendiri biar nggak kebawa sama hawa nafsu atau ego, yang kita tuh pengen kayak, ini kenapa sih jawabannya, ini siapa sih ceweknya, diliatin daftar followingnya gitu kan, yang mana ya ceweknya, yang mana ya gitu, lagi deket sama siapa ya. Nah itu tuh ego gitu. Jadi stop untuk melakukan itu, karena kamu harus melihat hidup kamu, apa yang kamu mau gitu. Jadi nggak semua hal tentang dia kita prioritasin, masih ada prioritas yang lain yang lebih penting. Jadi lihat hidup kamu dan bandingin ada atau nggak ada dia, kamu masih bisa makan. Oke guys. Yang ketiga, ketika kamu di ghosting, kamu harus fokus ke diri sendiri. Kenapa harus fokus ke diri sendiri? Karena kalau kamu berlarut dengan pertanyaan besar dia kenapa, dan aku gak sanggup kalau dia bisa kayak gini sama aku, ya berarti kamu gak fokus sama dirimu sendiri. Ketika kamu fokus sama diri sendiri, kamu ngerasa bahwa aku tuh masih punya hidup yang indah gitu, bukan melulu kepoin dia atau merhatiin hidupnya dia. Kadang kita tuh harus sugesti pikiran kita untuk fokus ke hal yang lebih penting, yaitu fokus ke diri sendiri. Jadi kalau kita ada aktivitas, itu bisa meringankan pikiran-pikiran ke dia. Jadi kalian tahu gak sih guys, aku tuh bikin kesimpulan ya, dengan pengalaman aku dan teman-teman aku ya, soal fokus ke diri sendiri. Orang-orang yang gagal move on, itu adalah orang-orang yang lagi gak ada kerjaan aja, jadi inget. Tapi kalau kamu sibuk, kalau kamu ada kerjaan atau aktivitas, lupa. Ya mungkin ingat sedikit gitu ya, beberapa menit gitu ya.
Tapi kebayang ketika orang lagi nggak ada kerjain apa-apa, lagi nggak ngapa-ngapain, itu berapa jam dia galaunya, dengerin lagu sedih, pantengin terus Instagramnya, kepoin dia, iya nggak sih? Karena kamu ada kerjaan, jadi kamu udah fokusnya beda. Tapi kalau kamu nggak ada kerjaan, fokusnya kamu bukan ke diri sendiri, tapi lebih ke dia gitu. Dan itu rugi banget, wasting time, buang-buang waktu. Jadi belajar untuk fokus ke diri sendiri, banyakin aktivitas. Dan kalau kamu lagi nggak nerima sama keadaan, coba deh kamu nge-gym atau olahraga. Itu tuh kayak ngebangkitin energi kamu, dan kamu ngerasa, oh berarti nih hidup aku nih harus dimanfaatkan dengan hal positif gitu. Yang keempat, ketika kamu di ghosting, maafkan sesuatu yang kamu lewati bersama dia, dan maafkan diri kamu bahwa kamu tidak sesalah itu dan tidak merugikan dia. Artinya, maafkan itu ketika kamu sudah bisa menerima perlakuan dia yang berubah. Bukan berarti kamu bilang ke dia, ya gue udah maafin kok, lu tiba-tiba ngilang. Bukan, tapi lebih kepada, oke, gue maafin perlakuan dia ke gue sekarang kayak gini. Karena kalau kita masih denial, kita tuh gak terima sama apa yang orang lain lakuin ke hidup kita. Kita tuh masih kayak punya ego yang tinggi, kenapa orang ini kok gini banget ya ke gue. Kita tuh masih belum menerima. Jadi maafin dia dan maafin diri kita yang udah terjun bebas harga dirinya, yang udah bener-bener kecintaan banget sampai ngarep.com banget sama dia. Maafin kekonyolan kamu dan effort kamu yang sangat-sangat banyak itu. Maafin. Kadang ya, ketika kita lagi fase melupakan atau fase move on, itu ada ingatan atau memori, aduh gue kenapa ya kemarin gue ngomong gini loh, aduh gue kenapa ya kemarin gue nge-WhatsApp panjang banget terus di-read doang gitu. Maafin itu guys. Kamu tau gak, walaupun kamu WhatsAppnya panjang, kamu ngirim foto, ngirim video ke dia gitu kan, itu cuma dia read doang, besok-besoknya dia udah gak mikirin itu. Karena kecil banget kamu tuh di hidupnya dia. Kan kamu kan kepikiran banget, aduh mana udah terlanjur ini lagi, mohon-mohon, atau misalkan udah terlanjur nge-WhatsAppnya yang kayak gitu, duh malu banget ya. Nah, gak apa-apa, maafin aja diri kamu yang udah terjun bebas dengan harga diri yang bener-bener kayak aduh gitu ya. Maafin itu karena sebenarnya dia juga nggak peduli. Kamu mau WhatsApp, kamu nggak WhatsApp ke dia dengan kata-kata A B C D dan lain sebagainya, itu nggak akan pernah merubah pikiran dan perasaannya dia. Kalau dia on off, berarti ada sesuatu gitu. Dan kamu mau dijadiin tempat singgah doang. Terus ketika dia lagi kenapa-napa, kamu dijadiin rumah, tapi cuma temporary aja, cuma sementara aja. Terus kalau misalnya dia udah happy, udah punya pengganti yang lebih oke, kamu ditinggalin. Ya nggak mau dong gitu kan. Jadi kita harus tegas. Kalaupun dia sudah jaga jarak ya udah, jangan jangan ibaratnya bebelian gitu, jangan kayak terlalu ngejar banget, itu nggak akan baik buat hubungan kamu ke depannya. Yang kelima, ketika kamu di ghosting, kamu harus enjoy sama hidup kamu. Kadang orang kalau lagi panik, aduh kenapa ya, jawabannya apa sih, kenapa dia kayak gini, aduh kenapa ya, kok bisa sih tiba-tiba gini dia nggak ada kabar, tiba-tiba gini dia nggak bales aku gitu kan. Tahu nggak, kalau kayak gitu kamu tuh nggak enjoy, kamu tuh lagi panik, kamu tuh kurang tenang gitu. Belajar jadi wanita tenang, ada videonya di aku ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita lagi panik ya, kita akan melakukan apapun, WhatsApp dia, nanyain ke temennya, kepoin dia, karena kita nggak tahu gitu apa yang harus benar dilakukan. Tapi kalau kita tenang, kita enjoy sama momen itu, sama kehidupan kita, nggak ada panik-panik gitu kan, kita masih bisa berpikir kayak oke, gue tunggu dulu deh dia, sehari 2 hari ditungguin, seminggu 2 minggu, ya udah kita tanya kabar. Tapi kalau misalkan dia jawabnya agak lama, berhari-hari atau beberapa jam kemudian,
ya udah, itu berarti kamu bukan tujuannya dia dan kamu harus menerima itu. Zaman sekarang tuh ya, kalau kamu udah ada di relationship marriage, terus kamu udah ada di next level hubungan yang serius, kamu sering lihat deh orang-orang yang curhat di media sosial tentang kehidupan rumah tangga. Itu tuh kayak, kok begini banget ya, kasihan ya gitu kan. Sedangkan kamu masih tahap memilih gitu ya, kamu harusnya bersyukur dijauhin sama orang-orang yang pelin plan. Jadi ibaratnya orang-orang yang, kalau on off itu orang-orang yang datang semaunya dia dan pergi seenaknya dia gitu kan. Jadi seenggaknya kamu tuh bisa ngejauhin orang-orang yang memang, ya udah berarti orang ini bukan buat gue gitu. Dan bersyukurlah ketika kamu dijauhi dari orang-orang yang cuman sekilas aja gitu. Gak apa-apa, setiap orang datang ke hidup kamu punya pelajaran ya, punya kenangan. Mungkin hanya dikasih pelajaran, bukan dikasih kepastian, gak apa-apa. Jalani hidup kamu, enjoy for life. Thank you udah nonton video ini, dan aku ada ebook ya, 79.000. Kamu bisa pesen ebooknya di WhatsApp. Sembuh dari luka, semoga bisa membantu kamu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.